Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya dan juga bersandar penuh kepada Tuhan. Pagi ini sahabat Cakrawala, kita kembali berjumpa dalam program acara Renungan Oasis Fajar, sebuah program yang menyajikan renungan-renungan mengenai kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sudah menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan juga menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan bagi kita sekalian. Nah sahabat Cakrawala, pagi ini kembali saya Letnan Jeffrey Manansang akan menemani sahabat Cakrawala dalam beberapa waktu ke depan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih dan bersyukur pagi hari ini, sebab kami ada dalam sebuah kenyataan di mana pertolongan Allah dinyatakan lagi bagi kami. Kami mendapati lagi kehidupan kami yang sudah ditolong Tuhan sepanjang malam, dan kami juga boleh menghirup udara yang baru. Kami boleh melangkahkan kaki kami tapak demi tapak. Kami percaya bahwa kekuatan ini kami peroleh daripada Tuhan. Olehnya Tuhan, kami juga terus mohon supaya kekuatan Tuhan ini akan menjadi bagian kami sepanjang kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa hidup kami, kekuatan satu-satunya dalam hidup kami hanyalah karena firman-Mu. Sebab Engkau sendiri yang berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh belajar lagi pagi ini melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan urapi dan sertai, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi semua pendengar setia kami pagi ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu kami berdoa. Amin, amin. Nah sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selama kurang lebih 3 hari dengan hari ini, kita merenungkan mengenai bagaimana saudara dan saya harus hidup di akhir zaman ini. Lebih daripada itu, saudara dan saya yang sudah dibenarkan, memang kita harus selalu hidup dalam standar kebenaran akhir zaman. Sebab di masa-masa Minggu Prapaskah yang sedang kita lewati ini, sangatlah tidak benar jika kita hanya memperingati salib yang menebus itu, tetapi tanpa kita mau dengan hati, dengan hidup kita mengikuti salib itu, bahkan membiarkan salib itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, salah satu esensi dari salib itu adalah kepastian keselamatan yang Allah berikan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Nah bicara mengenai kepastian, saudara-saudara, saya rasa bahwa semua orang yang ada di dunia ini senang dengan yang namanya kepastian. Bahkan kalau saudara-saudara lihat, ada satu perusahaan BUMN yang ada di negara kita yang menjual bensin dan lain-lain, saudara-saudara, mereka punya satu slogan, pasti pas. Nah bicara mengenai kepastian, maka ini akan bicara mengenai sesuatu yang tidak dapat berubah. Nah kalau dalam iman, semua orang pasti ingin berbicara mengenai kehidupan di sorga. Dan tidak ada satupun manusia yang mungkin tidak ingin masuk surga. Saya rasa bahwa kepastian ini memang dirindukan oleh setiap orang. Nah sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, dalam sebuah kepastian ini, maka bagaimana seharusnya saudara-saudara dan saya akan bertindak? Nah pagi ini, saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama lagi kebenaran firman Tuhan, masih dalam ide utama yang sama dengan 2 hari kemarin, bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan, maka kita harus hidup dalam standar-standar kebenaran. Kita harus memiliki standar kebenaran di akhir zaman ini. Olehnya mari kita lihat bagian terakhir yang ingin saya bahas pada hari ini. Kita baca dulu Yudas pasalnya yang pertama. Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Kemarin kita sudah baca dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Pagi ini ayat 23 yang akan menjadi fokus pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Yudas 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api.
tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, bagaimana standar orang-orang yang dibenarkan, saudara dan saya yang dibenarkan, bagaimana standar hidup kita menjelang akhir zaman ini? Hal yang ketiga, saudara-saudara, standar kehidupan orang-orang yang sudah ditebus Tuhan adalah kita menjadi agen kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, dalam bagian ini, dalam ayat ini secara khusus, Yudas pasal pertama ayatnya yang ke-23 ini, kita melihat bahwa ada kategori-kategori manusia di akhir zaman. Nah, salah satu kategori manusia di akhir zaman adalah orang yang hidup dalam keraguan-raguan. Nah, tetapi kalau kita mempelajari teks ini, saudara-saudara, kata ragu-ragu yang keluar dari ayat ini merupakan sebuah terjemahan dari kata diakrino. Diakrino itu sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai berbeda. Diakrino itu sebenarnya lebih tepat juga diartikan sebagai menghakimi. Sehingga kalau ayat di atas kita lihat secara tekstual, kita akan mendapati terjemahan demikian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang berbeda. Atau tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang menghakimi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini kita melihat ada konsep penting yang harus dimiliki oleh orang percaya, bahwa menjelang kedatangan Kristus kita akan menemukan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita akan menemukan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kita akan menemukan orang-orang yang menghakimi kehidupan kita. Jadi saudara-saudara sebagai orang percaya jangan kaget kalau semakin hari orang Kristen semakin dibenci, orang yang percaya Tuhan semakin ditindas, orang yang takut Tuhan, orang yang benar semakin disingkirkan. Karena memang menjelang kedatangan Kristus, orang-orang itu berbeda dengan kita, bahkan menghakimi kita. Tetapi saudara-saudara, dalam kitab Yudas ini dia memperingatkan saudara-saudara supaya kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini sebuah tamparan keras bagi kita. Ayat 22 dalam Yudas ini bilang, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kemudian ayat 23 yang sudah saya baca tadi, kita lihat bahwa ada orang yang ragu-ragu yang perlu saudara dan saya selamatkan. Oh saudara-saudara, ini sebuah tamparan keras bagi umat Kristen, bagi orang-orang yang percaya. Sebab ternyata dalam konteks surat Yudas ini, kita mendapati ada orang yang ragu-ragu akan iman Kristen. Akhirnya orang yang ragu itu menjadi berbeda, bahkan sampai berani menghakimi iman Kristen, justru karena orang Kristen sendiri tidak mampu menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya. Maka Yudas mengingatkan kembali supaya menunjukkan kasih kepada mereka yang ragu-ragu. Saudara-saudara, ternyata Alkitab sudah menuliskan sejak awalnya, di akhir zaman ini, saudara dan saya, kita orang-orang percaya, kita akan berdampingan dengan mereka yang meragukan Tuhan. Kita akan berdampingan dengan orang-orang yang meragukan Tuhan. Kita akan menemukan fakta-fakta di mana Tuhan itu diragukan oleh manusia. Oh saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau belajar ayat ini, kalau melihat dengan serius ayat ini, saya sendiri saudara-saudara waktu membaca ayat ini, saya begitu terluka waktu saya mencoba menafsirkan ayat ini. Saya sendiri berpikir,
Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Apakah yang saya lakukan itu membuat orang lain semakin percaya Tuhan, ataukah mereka semakin meragukan Tuhan? Jangan-jangan orang lain meragukan kasih-Nya Allah hanya karena saya tidak mampu mengasihi mereka dengan tulus. Jangan-jangan orang lain menjadi ragu bahwa Allah pelihara mereka, Allah memenuhi kebutuhan mereka hanya karena saya menjadi orang Kristen, orang percaya yang pelit. Paipulu orang Kaili bilang, Koncudu orang Manado bilang. Akhirnya orang ragu karena kita pelit. Jangan-jangan orang lain menjadi patah semangat hanya karena kata-kata yang saya ucapkan. Atau jangan-jangan orang lain menjadi bertengkar hanya karena saya suka antar bicara. Karena ulah saya, orang lain bertengkar. Atau jangan-jangan ada orang yang hidup bahagia dalam rumah tangga bertahun-tahun, kemudian hancur karena hadirnya orang lain, dan orang lain itu tidak lain adalah rekan sepelayanan juga. Saudara-saudara, bukankah kita menemukan banyak fakta seperti ini? Orang justru ragu kepada Tuhan hanya karena kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yudas dalam suratnya dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa orang yang ragu-ragu itu harusnya kita selamatkan dengan jalan merampas mereka seperti dari api. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata merampas dalam ayat 23 ini memiliki sebuah makna keseriusan. Artinya begini, kalau ada orang yang ragu-ragu, kita harus serius supaya mereka meyakini. Jangan orang yang yakin kita buat serius supaya dia menjadi ragu-ragu. Saudara-saudara, tidakkah kita sadar bahwa saya dan saudara itu adalah agen kepastian? Di awal tadi saya bicara mengenai kepastian. Semua orang senang dengan kepastian. Maka kalau kita tahu Kristus itu menebus kita dan kita pasti ada bersama dengan Dia di sorga, maka saudara dan saya hanyalah harus menjadi agen kepastian dari keselamatan itu. Saudara-saudara, jangan sampai orang lain ragu akan kasih Allah karena kita jadi orang yang sulit mengampuni. Kasih kita palsu. Kita bilang kalau saya lihat mukanya lagi, saya ingat lagi, saya benci lagi. Atau saudara-saudara, saya tidak bisa memaafkan dia sampai saya masuk di liang kubur, maka saya tidak pernah bisa memaafkan dia. Bukankah banyak kita dapati terjadi hal-hal seperti ini? Jangan sampai orang ragu karena kasih kita palsu, karena kita munafik, karena kita menjadi orang-orang yang lain di depan, lain di belakang, senyum di depan, menusuk di belakang. Jangan sampai orang lain malas masuk gereja hanya karena kita suka memperhatikan gayanya. Kita lihat tinggi sepatunya, kita lihat warna lipstiknya, kita lihat hasil catok rambutnya, kita lihat alisnya, kemudian kita mencemooh dia. Sehingga saudara-saudara, orang jadi malas masuk gereja. Kenapa tidak masuk gereja, Bu? Oh, soalnya di gereja itu sepatu saya jadi bahan bicara. Saudara-saudara, bukankah kita banyak mendapati hal-hal seperti ini? Oh saudara-saudara, betapa berdosanya kita kalau di akhir zaman ini kita justru membuat orang lain ragu kepada Tuhan melalui diri kita. Maka melalui pesan firman di atas, sebagai hamba Tuhan pagi ini, saya mau menyerukan kepada kita. Tolong saudara-saudara, jangan ada dendam di antara kita. Tolong angkat saudara kita yang jatuh. Jangan injak mereka. Waktu mereka berdosa, mereka minta kita doakan mereka.
Jangan justru kita menjatuhkan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tolong jangan injak orang-orang yang butuh pertolongan. Tolong jangan jauhi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bukankah kadang-kadang kita hanya senang dengan orang yang sependapat dengan kita? Kita hanya mau kerja dengan orang yang sependapat dengan kita. Bukankah kita senang dengan orang-orang yang seolah-olah mendukung kita? Saudara-saudara, mari kita duduk bersama. Melalui hidup kita, kita bisa memperlihatkan bahwa sebenarnya Allah mau supaya kita hidup bersama-sama. Beberapa waktu lalu saya memperhatikan semut di tembok, saudara-saudara. Beberapa kali kalau saudara memperhatikan semut, pasti saudara akan melihat semut itu kalau jalan, saudara-saudara, mereka tidak semuanya searah. Ada yang juga berbalik arah. Dan kadang-kadang semut kalau berbalik arah dan bertemu, maka mereka akan bersentuhan. Biasanya kalau kita masih kecil kita bilang, semutnya berciuman. Nah saudara-saudara, kalau saya lihat semut ini, kalau kita bilang mari kita belajar pada semut, saya lihat ada sebuah keindahan. Sebab begini, tujuan mereka sama. Biasanya untuk mengangkut makanan dari tempat yang satu ke sarang mereka. Tetapi bukankah mereka akan berbeda jalan? Yang satu sudah selesai simpan, kemudian yang lain balik lagi. Yang satu simpan, yang lain balik lagi. Yang satu simpan, yang lain balik lagi. Menarik saudara-saudara, kemudian saya ambil handphone dan saya foto. Saya foto semut ini. Kemudian saya di foto itu saya tulis satu caption penting. Kata-katanya begini: berbeda bukan berarti bermusuhan. Nah saudara-saudara ini diberkati Tuhan. Bukankah kita senang dengan lingkungan-lingkungan kerja yang kadang-kadang sama pendapat dengan kita? Kita benci orang yang berbeda dengan kita. Kita benci dengan orang-orang yang tidak sama pendapat dengan kita. Kalau kita mengatakan kebenaran, mereka bilang, oh ini lebih benar. Atau kita menyampaikan pendapat, mereka bilang, oh pendapat saya lebih baik. Bukankah kadang-kadang kita tidak senang dengan orang-orang seperti ini? Tetapi firman Tuhan bilang, menjelang akhir zaman, saudara dan saya harus lebih menunjukkan kasih kita. Jangan jauhi orang yang berbeda pendapat. Sebab beda pendapat itu kekayaan dalam sebuah pekerjaan. Mari kita ajak duduk bersama untuk merumuskan sesuatu yang lebih baik. Melalui hidup kita, tolong saudara-saudara, supaya kita semakin memastikan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Saudara-saudara, saya rasa saya harus berbicara dengan sangat keras hari ini. Saya harus menjadi orang-orang Kristen yang menjadi agen kepastian. Jangan sampai hidup kita menjadi keraguan. Loh katanya kalau melayani Tuhan ditolong, itu buktinya tidak ditolong. Loh katanya kalau melayani Tuhan jadi baik-baik hubungannya dengan sesama. Ini buktinya pinjam uang sini, pinjam uang sana, tidak diganti, lari, tinggalkan utang kiri kanan. Loh katanya dia pelayan Tuhan, tapi kok hidupnya seperti ini. Loh katanya, sehingga orang ragu akan kita. Saudara, hati-hati. Kalau hidup kita akhirnya menimbulkan keraguan, saya curiga Allah yang kita layani bukan Allah yang memberi kepastian itu. Sebab kalau Yesus mengerjakan kepastian bagi kita, maka kita menjadi agen kepastian keselamatan. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan kita di dunia ini. Apakah waktu hidup kita masih panjang, ataukah waktu hidup kita sedang ada di waktu-waktu akhir. Tetapi saudara-saudara, itu tidak penting. Yang paling penting bahwa Kristus sudah mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya. Sehingga kalau kita pun hidup dalam keselamatan itu, hidup dalam kepastian itu, maka kita akan bersama-sama ada di sorga dengan Tuhan. Ingat ini, standar kebenaran di akhir zaman, kita harus menjadi agen kepastian keselamatan. Jadi hidup itu harus pasti-pasti. Istri pasti, suami pasti. Kalau berjanji tepati pasti. Kalau bicara pasti. Semua yang pasti. Karena saudara dan saya itu agen kepastian. Kalau mau beriman kepada Tuhan, mesti iman yang pasti.
Kalau berpengharapan dalam Tuhan, pengharapan yang pasti. Karena Allah kita adalah Allah yang pasti. Akhirnya saudara-saudara, dalam kondisi akhir zaman ini, saudara dan saya tidak bisa tidak. Kita sudah ditebus Tuhan. Minggu-minggu ke depan kita akan memperingati kesengsaraan Kristus. Dan salib itu pasti menebus kita. Dan olehnya saudara dan saya, kita harus ada dalam kepastian itu. Agen kepastian keselamatan. Bagaimana caranya? Mari kita jalani hidup yang pasti. Jangan buat orang ragu-ragu. Melalui kehidupan kita, orang yang ragu-ragu pun akan menerima Kristus. Melalui kasih kita, orang yang ragu-ragu pun akan merasakan kasih Kristus. Melalui kehidupan kita, orang yang ragu-ragu ada di persimpangan hidupnya akan mengambil jalan percaya kepada Kristus. Mari kita hidupi standar-standar kebenaran. 3 hari berturut-turut ini kita sudah belajar bahwa saudara dan saya, kita sedang ada dalam kondisi akhir zaman. Kita tidak bisa tidak, kita harus menghidupi standar-standar kebenaran. Bagaimana standar kebenaran itu? Yang pertama kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Bangun diri sendiri di atas kasih Kristus. Yang kedua, mari kita menanti dalam perlindungan kasih Allah. Dan yang ketiga, mari kita menjadi agen kepastian keselamatan. Semoga Tuhan Yesus tolong kita untuk menjalani kehidupan di akhir zaman ini, supaya kita jadi orang-orang Kristen yang tidak saja memperingati kematian Kristus tiap tahun, tetapi kita menjadi orang Kristen yang dibenarkan oleh salib Kristus dan menjalani kehidupan dalam standar kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, sungguh kami berterima kasih sebab di dalam Engkau ada kepastian. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada keraguan dalam Engkau. Maka biarlah dalam kehidupan kami pun selalu menjadi agen-agen kepastian. Kami tahu kadang-kadang sebagai orang-orang yang percaya, kadang-kadang kami pun ragu. Tetapi Tuhan Yesus, firman-Mu pagi ini mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang menunjukkan belas kasihan justru kepada mereka yang ragu-ragu. Maka itu sebabnya kami tahu kami ditegur supaya kami jangan ragu. Sehingga ketika kami datang kepada orang yang ragu-ragu, mereka dapat mengerti mengenai kepastian itu. Tolonglah Tuhan supaya melalui sikap hidup kami, orang tidak ragu-ragu akan kasih-Mu. Melalui perkataan kami, orang tidak ragu-ragu untuk menerima Engkau. Melalui perlakuan cara berpikir kami, orang lain tidak ragu-ragu untuk menerima penebusan Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa dalam dunia yang semakin sulit ini, Engkau hendak bekerja melalui umat-umat yang percaya. Olehnya bantu kami sehingga dalam hidup kami terus menjadi agen kepastian untuk keselamatan karya salib itu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus-Mu akan terus menolong kami untuk dapat melakukan dan memahami dalam hidup ini. Kami berdoa secara khusus bagi semua sahabat Cakrawala dalam segala aktivitas dan kegiatan hari ini. Diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Studi-studi yang dijalani anak-anak Tuhan juga ditolong oleh Tuhan. Entah mereka yang belajar daring hari ini, kami percaya juga Tuhan Yesus akan memberkati mereka semua. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, kami terus berdoa, Tuhan Yesus akan tolong. Bantu mereka, beri mereka kepastian, jaminan iman bahwa di dalam Kristus ada kesembuhan. Bahwa bilur-bilur-Mu yang berkuasa akan menyembuhkan. Bahwa ketika mereka meminta, mereka menerima. Ketika mereka mencari, mereka mendapat. Ketika mereka mengetuk, pintu dibukakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa bagi radio ini. Tuhan memberkati. Dalam segala program hari ini, biarlah Allah memberkati baik segala program maupun para penyiar. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa permohonan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, sumber kepastian keselamatan itu, kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, terima kasih.
kita sudah bersama-sama lagi pagi ini. Biarlah semua hal-hal yang boleh kita pelajari bersama-sama boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey Manansang yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.